Cantik, muda, sukses, dan kaya raya. Image tersebut tentunya tidak salah jika disematkan kepada Prilly Latukonsina. Tak hanya sukses di dunia entertain, Prilly juga sosok yang memiliki sebidang prestasi, termasuk dalam bidang pendidikan. Ya, baru-baru ini ia akhirnya berhasil meraih gelar sarjana yang disambut dengan penuh kebahagiaan. Lantas, seperti apa detik-detik kebahagiaan Prilly Latukonsina saat ia berhasil lulus dengan predikat cum laude? Bagaimana pula kisah jatuh bangun Prilly mengejar pendidikan di tengah kesibukannya di dunia entertainment dan juga bisnis? Benarkah ia pernah merasa terpuruk hingga berpikir untuk menyerah? Dan benarkah Prilly akan melanjutkan pendidikan S2 ke luar negeri? Serta bagaimana Prilly menyikapi hubungan asmaranya yang kerap dinyinyiri oleh warganet? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Sebagai bintang muda multitalenta, kiprah Prilly Latukonsina di dunia entertain tanah air memang tidak dipungkiri lagi kesuksesannya. Namun, semua pencapaian tersebut tidak membuatnya serta-merta terlena untuk tetap mengenyam bangku pendidikan. Akhirnya, perjuangan Prilly Latukonsina sepanjang 3,5 tahun berbuah kebahagiaan. Kemarin, ia pun merampungkan kuliahnya setelah menyelesaikan sidang skripsi dan sah menyandang gelar sarjana ilmu komunikasi. Momen penuh emosional itu pun Prilly bagikan lewat unggahan-unggahan di akun Instagram pribadinya. Tak ketinggalan, keluarga serta kerabat juga memberikan semangat menjelang detik-detik sidang skripsi hingga akhirnya Prilly lulus dengan penuh kebanggaan. Tak ketinggalan, rekan sesama selebriti Reza Rahardian juga memberikan dukungannya yang kemudian di-repost oleh Prilly dengan emot bahagia penuh tanda cinta. Maka inilah potret kebahagiaan Prilly Latukonsina setelah akhirnya berhasil meraih gelar sarjana. Good luck yang mau sidang. Semoga sukses ya. Lancar sidangnya. Selesai sidang! Makasih guys! Lihat, wah ini baik banget, masih banyak lagi di bawah. Thank you so much. Sumpah, Angga sama Shenina datang sebelum aku sidang buat kumpulkan dulu. Iya dong! Love you guys! Love you guys! Gila nih, makasih banget buat semuanya. Aku dapat bunga juga dari seseorang nih. Ini dari suamiku ya, Mas Arya Rahadian. Makasih. Tadi banyak banget, ya ampun. Aku nggak bisa mention satu-satu. Pokoknya makasih banget bunga-bunganya. Ini dari Shenina.
pas sidang lancar banget, dan mendapatkan result yang bagus, itu udah senang banget sih, bener-bener senang banget lah. Akhirnya semua pengorbanan waktu, energi itu terbayar dengan baik. Dosen pembimbing aku tuh tahu persis di mana aku kerja keras ngerjain skripsi kan, bisa yang teleponan sama dia terus, WhatsAppan sama dia terus, nyamperin dia ke rumah, jadi dia tahu gimana aku struggle ngerjain skripsi. Makanya pas kemarin udah mendekati sidang, dia bilang 2 hari sebelum sidang kamu nggak usah buka-buka skripsi, kamu santai, make yourself happy, pokoknya happy-happy aja, karena saya lihat skripsi dan kesiapan kamu sebenarnya udah siap, jadi nggak usah nervous. Cuma namanya aku ambis ya, bener-bener nggak tenang kalau nggak buka skripsi. Jadi kayak mau bikin diri sendiri happy 2 hari terakhir juga bingung mau ngapain, karena yang dipikirin cuma skripsi gitu. Jadi ya tetap aja aku belajar 2 hari terakhir. Bahkan semalam baru pulang syuting jam 12, terus nggak tidur, bener-bener buka skripsi lagi. Tak heran jika Prilly sangatlah berbahagia di saat sidangnya berjalan sesuai dengan yang ia harapkan. Semua perjuangannya selama ini seolah terbayar lunas. Ya, wanita kelahiran 15 Oktober 1996 ini pun ternyata berhasil mendapatkan nilai A untuk skripsinya, serta mendapatkan predikat kelulusan cum laude. Lantas, seperti apa Prilly memaknai pencapaian gemilangnya dalam bidang pendidikan tersebut? Alhamdulillah sejauh ini akumulasi IPK-nya cum laude sejauh ini, alhamdulillah. Terus skripsinya juga alhamdulillah hasilnya A. Judul skripsi aku MPR Strategy in Repositioning the Brand of MD Entertainment to Enter Digital Market. Skripsi aku dalam bahasa Inggris, yang ngebuat aku nggak lupa sama penulisannya semua prosesnya sih. Dimana aku harus ngewawancara semua sumber, terus harus ngejar-ngejar sumbernya ya kan, biar kasih jawabannya cepet karena kan deadline skripsi. Terus gimana aku menganalisa gitu dari sumber tersebut, dari teori yang aku pakai, pendapat aku sendiri gitu. Mama papa aku tuh tipe orang tua yang santai banget. Jadi kalau ngelihat anaknya stres, dia malah yang kayak udah tenang, gak usah terlalu dipikirin. Nah sedangkan aku kan butuh motivasi yang bisa ngebuat aku akhirnya ngerjain lagi dan semangat lagi kan. Jadi aku yang kayak cuma inget tujuan awal aku apa, terus aku inget ini tinggal dikit lagi, terus aku juga sayang IPK aku udah bagus, masa sih di skripsi nyerah. Terus gimana topik skripsi aku bisa kepake banget untuk aku kerja gitu-gitu sih. Jadi itu yang membuat aku kayak oke, harus dilanjutin lagi nulisnya gitu. Seperti apa kisah jatuh bangun Prilly mengejar pendidikan di tengah kesibukannya di dunia entertainment dan juga bisnis? Benarkah ia pernah merasa terpuruk hingga berpikir untuk menyerah? Pemirsa, pastikan tetap di Intens Investigasi. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Chico Jericho. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Di balik semua pencapaiannya dalam bidang entertain dan juga bisnis, bagi Prilly, pendidikan adalah prioritas yang tidak kalah penting untuk dikejar. Namun, di balik kebahagiaan Prilly untuk meraih gelar sarjana, perjalanan yang harus dilalui pun tidaklah mudah. Demi menyelesaikan skripsinya, bahkan Prilly sampai merelakan waktu istirahatnya. Terlebih, ia harus menjalani kuliah di saat jadwal syuting yang sangat padat.
Lantas, seperti apa jatuh bangun yang dirasakan Prilly selama mengejar pendidikannya? Benarkah ia sempat merasakan jatuh, bahkan terbersit keinginan untuk menyerah? Wah, perjuangannya panjang banget. 3,5 tahun kuliah sambil syuting, sambil ngurusin bisnis. It's not an easy journey for me. Bukan pengalaman dan perjalanan yang mudah buat aku, karena jujur susah banget untuk bagi waktunya kan. Tapi kan aku harus benar-benar bisa memberikan yang terbaik gitu. Karena dengan aku memutuskan untuk kuliah, aku harus siap sama konsekuensinya. Pusing banget. Benar-benar nggak ada waktu istirahat, bahkan aku pernah sampai nggak tidur 2 hari juga karena harus revisi skripsi, terus harus ngerjain skripsi, udah mau deadline gitu-gitu tuh udah aku alamin. Aku lumayan agak nggak sehat, jangan dicontoh sebenarnya, karena aku mengorbankan waktu tidur banget. Karena kan syuting dari pagi ke pagi, terus kadang tuh di sela-sela syuting misalnya ada break, itu aku nggak pakai breaknya aku pakai buat ngerjain skripsi. Terus kadang udah sampai rumah tetap ngerjain skripsi lagi. Kayak hari ini aku sidang jam 2 siang nih, tapi jam 6 pagi aku udah bangun buat aku belajar lagi gitu. Jadi benar-benar memanfaatkan waktu yang aku punya sebesar-besarnya gitu. Atau kayak misalnya aku on the way ke lokasi nih, dari rumah ke lokasi, itu di mobil aja aku bisa buka laptop dan belajar gitu. Jadi benar-benar memanfaatkan waktu yang ada gitu. Terus kadang akhirnya mengorbankan waktu istirahat, waktu me time, waktu liburan, waktu tidur. Memang agak kurang sehat, tapi ya dengan harapan kan aku bisa maksimal. Ada momennya dimana aku nangis terus, mau nyerah gitu. Cuma aku ngelihat perjalanan aku 3 tahun ke belakang, dimana aku benar-benar pengen banget bisa meneruskan kuliah dan masa sih ngerjain skripsi nyerah gitu. Akhirnya aku terus berjuang. Walaupun melewati masa-masa susah kayak gitu dan didukung juga sama orang-orang sekitar yang menyemangatin aku untuk bikin skripsi, akhirnya jadi gitu. Meski dirinya seorang public figure, setiap proses Prilly jalani setahap demi setahap hingga akhirnya berhasil meraih prestasi dengan nilai yang sangat baik. Ia pun menjalani kuliahnya dengan jalur yang normal seperti mahasiswa lain pada umumnya, di tengah segudang kesibukan yang juga tak bisa ia tinggalkan. Lantas, benarkah Prilly sama sekali tidak mendapatkan kompensasi prioritas dari kampusnya berkuliah, mengingat statusnya dan juga padatnya jadwal yang harus ia jalani sebagai public figure? Sama sekali, aku nggak dapat kemudahan apa-apa, sama aja di treatmentnya kayak murid-murid lain. Kalau emang skripsinya kurang bagus ya direvisi sampai bagus. Kalau emang skripsinya kurang lengkap ya dilengkapin sampai lengkap gitu. Jadi bener-bener nggak ada perbedaan mentang-mentang aku public figure terus jadi ada kemudahan gitu, nggak sama sekali. Justru di sini aku harus ngebuktiin gitu, sebagai public figure aku juga bisa menyeimbangkan pendidikan aku walaupun aku sambil kerja, dan aku nggak cuma kuliah pengen ijazahnya doang, tapi aku bener-bener serius menjalankan kuliah gitu. Benarkah Prilly akan melanjutkan pendidikan S2 ke luar negeri? Dan bagaimana Prilly menyikapi hubungan asmaranya yang kerap dinyinyir oleh warganet? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Reski Aditya. Saksikan Intens Senin sampai Sabtu 3 kali sehari. Thank you. Setelah berhasil meraih gelar sarjananya dengan nilai yang membanggakan, bukan berarti membuat Prilly Latukonsina menghentikan langkahnya untuk mengejar pendidikan. Kini, tidak hanya menyandang status sebagai selebriti muda yang sukses dalam karir hingga bisnis, Prilly juga mendulang pencapaian gemilang sebagai seorang sarjana muda. Lantas, target apa yang selanjutnya telah dipersiapkan oleh Prilly? Benarkah ia akan melanjutkan kuliah S2 ke universitas ternama
di luar negeri. Kayaknya aku pengen istirahat dulu karena bener-bener 3,5 tahun terakhir ini aku nggak ada have fun gitu kayaknya ya, bener-bener belajar kerja gitu. Terus saran dari orang tua aku juga jangan lupa untuk have fun juga gitu, karena aku selalu kerja dan belajar takutnya malah stres juga. Jadi kayaknya aku mau istirahat dulu mungkin setahun atau 6 bulan baru memutuskan untuk mau lanjut atau enggak. Cuma yang pastinya sih aku nggak akan berhenti belajar sih. Either aku ambil S2 atau program-program belajar gitu. Ada ini nggak Kak, mungkin cita-cita untuk melanjutkan S2-nya ke luar negeri gitu? Ada sih, pengen banget, cuma itu kan tergantung kerjaan di sini bisa ditinggal atau enggak. Karena kan kerjaan aku bukan syuting doang, aku ada bisnis juga, ada beberapa bisnis yang belum bisa ditinggal dan memang ada beberapa bisnis yang baru mau akan launching gitu. Jadi aku lihat kerjaan di sini, kalau kerjaan di sini aman untuk ditinggal, mungkin aku akan ngambil studi di luar. Tapi kalau misalnya nggak bisa ditinggal, ya aku ambil dari universitas luar tapi online. Banyak banget. Aku dari kemarin sebelum sidang pun udah ngecekin kampus yang memang jurusannya terus programnya itu sesuai dengan apa yang aku mau, karena aku juga nggak mau asal masuk kampus tapi ilmunya nggak relevan sama kerjaan aku kan. Jadi aku masih cari-cari juga kurikulum atau program yang sesuai sama kerjaan aku dan bisa mendukung kerjaan aku gitu. Segala pencapaian yang telah diraihnya di usia yang tak lama lagi menginjak 25 tahun, Prilly mengaku bahwa dirinya belum terpikirkan untuk menikah dan membina rumah tangga. Sikap Prilly terkait hubungan asmaranya ini memang kerap kali menjadi bulan-bulanan warganet. Namun, bukan berarti saat ini tidak ada pria yang mengisi hati Prilly. Dengan wajah yang sumringah, Prilly pun juga mengungkapkan bahwa saat ini tengah menjalin kedekatan dengan seorang pria. Lantas, apa yang membuat Prilly hingga kini tidak mempublikasikan secara belak-belakan sosok sang kekasih? Benarkah ia sengaja merahasiakan asmaranya dari publik demi menyelamatkan hubungan mereka? Umur aku memang sudah 25 tahun ya dalam beberapa bulan ke depan gitu. Cuma balik lagi, aku tuh masih ngerasa aku kayak masih anak remaja aja gitu, nggak tahu kenapa, dan masih belum siap untuk nikah atau ke jenjang yang jauh lebih serius gitu. Teman-teman aku sih semua udah pada nikah ya, maksudnya udah pada ada yang udah punya anak, kalau reunian SMA ya udah nikah gitu. Cuma akunya belum siap sih mas, kayak nikah tuh nggak bisa dipaksa. Karena bayangin yang tadinya bangun tidur sendiri, tiba-tiba bangun tidur ada orang, kan aneh, kayak nggak bisa dipaksa gitu. Jadi ya belum ada kepikiran ke situ, cuma ya doain aja ya kan. Aku belum berpikiran nikah, kan belum tentu nggak ada juga, ada lah kalau kayak gitu mah ada. Nggak sereceh kamu udah makan atau belum sih jujur. Kayaknya udah beda ya. Maksudnya kan saya bukan umur 18 tahun lagi yang nggak perlu diinget-ingetin makan ya kalau aku. Cuma lebih ke dikasih kata-kata afirmasi positif supaya aku tetap semangat. Kayak misalnya I'm so proud of you, bangga banget sama kamu, udah bagus kok skripsinya. Misalnya aku stres, aku tuh kalau masalah kerjaan nggak suka ada yang ikut campur gitu, karena ya emang beda bidang aja, beda jurusan. Paling ngebeliin es krim kalau lagi nangis ngerjain skripsi, nggak ngeposting aja. Karena bukannya karena takut apa, cuma kenyamanan kita berdua gitu. Aku nggak publish gimana aku pacaran atau hubungan aku tuh demi menyelamatkan hubungan ini gitu. Karena kan takutnya nanti omongan netizen gimana. Ya namanya manusia pasti kepikiran, ngebaca komen tuh pasti kepikiran. Jadi ya mendingan low key aja. Yang pasti baik. Terus keluarganya baik. Pergaulannya juga baik-baik. Aku belum tahu wisudanya offline apa online. Antara Oktober sama November. Pasangannya akan datang nih pas wisuda besok nih ya? Pasti datang. Oke, kita jagain besok.
Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu yang tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intens Investigasi.